karena telah berkenan hadir di SMP ini dalam rangka mengikuti kegiatan salah satu kegiatan program sekolah bergerak, yang mana ini adalah suatu pengimbasan praktek baik yang sudah dilakukan di SMP Hairul Ummah. Semoga tujuan dari pendidikan nasional bahwa semua sekolah tanpa terkecuali sudah bisa melaksanakan kurikulum merdeka ini tanpa terkecuali, walaupun dia bukan dari sekolah penggerak. Nah, itu tujuannya Bapak Ibu. Walaupun bukan sekolah penggerak, tapi semua kita menjadi penggerak, termasuk saya, ya, sesuai dengan kadar ilmu yang saya miliki. Pak Jamal kalau melihat saya itu mulai senyum-senyum gitu. Dari dulu gitu Pak ya. Alhamdulillah semangat nih. Saya lihat yang muda-muda ini Bapak Ibu, saya itu agak minder sebenarnya ya, karena banyak sekali kekurang mampuan saya, kurang ilmu saya untuk sekarang ini. Tapi dengan adanya kegiatan seperti ini Bapak Ibu, dengan rajin kita mengikuti apa perkembangan dunia pendidikan terutama ini, alhamdulillah kita bisa melihat bahwa dunia ini sekarang sudah berkembang, tidak statis gitu ya. Nah, inilah sekarang ini Bapak Ibu, kenapa Dewan Guru-guru harus diberikan keterampilan-keterampilan ini sekarang, ya, karena masih banyak orang-orang seperti saya, guru-gurunya Bapak Ibu, yang tidak mampu, ya, belum mampu gitu menggunakan IT, kemudian mengembangkan kompetensinya, terutama dengan hal-hal yang baru. Sekarang istilahnya paradigma baru. Kalau yang lama itu sudah tahu semua, ya kan? Apalagi guru-guru kita SD dulu kan, guru SD itu banyak guru-guru lama. Sekarang saya dengar banyak keluhan Bapak Ibu. Mereka mengeluh, kenapa ya dengan kurikulum merdeka ini kami ini pening lah Bu katanya. Kalau gitu kami nak pensiun baik. Banyaknya. Saya pikir Pak, alam kejahatnya menteri ini Pak yo buat kurikulum itu akhirnya berat guru-guru banyak. Saya berpikir seperti itu. Sebelumnya saya berpikir lah ngapo nak diganti terus kurikulumnya, ada apa gitu. Ternyata setelah saya pelajari, saya ikuti, oh memang itulah kurikulum. Kalau tidak ada perubahan ya namanya tidak ada perubahan juga dunia pendidikan kita. Berarti harus ada perubahan. Selalu berubah sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Nah, jadi itu harus kita ikuti. Nah, kalau Bapak Ibu ada di sekolah Bapak Ibu, guru-guru mungkin yang senior-senior yang belum mampu ya mengimplementasikan kegiatan itu di sekolahnya atau di pembelajarannya, kita sama-sama berbagi gitu, sama-sama membantu gitu ya. Jangan diberat-beratkan gitu, Bu, ringan-ringankan saja. Jangan pensiun dulu, nanti kita belajar sama-sama. Nah, sekarang ini Bapak Ibu saya dengar sebenarnya tidak harus sendiri belajar di kelas itu, ngajar. Jadi bisa berkolaborasi. Misalnya gurunya bisa 2 sampai 3 orang gitu, mengajar di kelas itu, tidak harus sendiri. Nah, inilah peran guru-guru muda ini. Kalau saya lihat di sini muda-muda semua, apalagi sekolah Pak Jamal juga pasti guru-gurunya muda-muda ya. Nah, ini perannya penting sekali Pak. Apalagi tentang IT. IT sekarang ini kan, kalau zaman kami dulu tidak punya laptop, tidak punya komputer gitu ya. Sekarang diharuskan memiliki itu dan harus menguasai. Nah, sudah menguasai lah berubah lagi Pak. Katanya ada titik 41, 51, lapo lagi nih. Ya, penting kami ngikutinya sebenarnya. Tapi adalah yang bisa kami ambil gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, pada kesempatan ini bukan berarti saya ini hebat dan saya ini mampu ya untuk kegiatan kurikulum merdeka. Nah, tapi ini saya berbagi dari apa yang sudah saya pelajari sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mempelajarinya dan sudah mempraktekkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, ini saya ambil temanya meningkatkan pemahaman guru pada kurikulum merdeka. Bapak Ibu, pemahaman. Kenapa saya tidak membuat penguatan? Karena semuanya sudah kuat, saya pikir ya. Guru-guru Bapak Ibu yang hadir di sini sudah kuat.
dan sudah memahami apa itu kurikulum merdeka. Pak Jamal sudah melaksanakan kurikulum merdeka? Kurikulum apa merdeka? Mandiri berubah. Ibu Neci juga ya, mandiri berubah. Pak Peri juga ya, Pak Peri juga mandiri berubah. Nah, jadi ini sudah diawali, saya dengar di sekolah Pak Peri sudah melaksanakan IHT, ya kan? Ibu Neci juga, Pak Jamal mudah-mudahan sudah ya. Gabung, ya. Jadi informasi itu banyak ya, Pak ya. Sudah mulai dirubah ya, Pak ya. Sudah mulai dirubah dari kurikulum yang lama ke kurikulum yang sekarang. Nah, jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi sumber-sumber informasi dari manapun yang belum kita pahami, yuk kita ikuti itu, kita ambil informasi itu. Jangan diam saja di situ. Ya, Pak Jamal diam aja di tempat pulau, tidak tahu informasi misalnya kan. Nah, tidak tahu perkembangan. Nah, akhirnya tinggalan gitu. Jangan, mudah-mudahan tidak. Saya yakin di sekolah Pak Jamal semuanya masih muda-muda, aksesnya kuat ya, sinyalnya kuat gitu ya. Nah, jadi bisa melaksanakan itu. Nah, dasar hukumnya apa? Seperti yang sudah Bapak Ibu pelajari, Permendikbud nomor 5 tahun 2022 tentang SKL, kemudian tentang nomor 7 ya tentang standar isi dan sebagainya. Kemudian keputusan Kepala BSKAP ya tentang capaian pembelajaran. Ini sebenarnya hanya menyempurnakan dari program kurikulum 2013 ya Bapak Ibu ya. Istilahnya banyak berubah, tapi isinya rata-rata sama ya Pak ya, rata-rata sama. Jadi kita hanya menyamakan persepsi itu. Nah, itu silakan Bapak Ibu lihat dan bisa Bapak Ibu download sendiri, baca sendiri ya apa saja yang ada di dalam dasar hukum dari kurikulum merdeka ini. Lanjut Pak. Nah, sebelum ke kurikulum, saya mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa kita selaku pendidik harus refleksi diri dulu ya, bahwa kita dituntut untuk memiliki kompetensi. Kompetensi apa yang harus dimiliki oleh guru-guru dan sebagai pendidik itu? Ada 4 gitu ya. Kompetensi pedagogi, kemudian kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan profesional. Ini sudah paham semua saya. Nanti saya tidak akan panjang lebar bercerita di sini ya. Bosan. Makanya saya bingung Pak Peri, materi saya ini apa lah Pak ya kira-kira. Kalau kurikulum merdeka, KOSP sudah lama ini kan, sudah bertahun-tahun Bapak Ibu melaksanakannya. Nah, saya hanya mengingatkan kembali bahwa kompetensi itu penting kita miliki dan selalu kita tingkatkan kompetensi sesuai dengan perkembangan yang terjadi sekarang ini. Jadi kalau sekarang kurikulum merdeka, gali terus, apalagi sekarang sudah ada PMM. Saya juga belajar di PMM Bapak Ibu, walaupun tidak ada wilayah untuk pengamat di situ, tapi saya ikuti itu. Nah, sampai ke pemahaman, kemudian tesnya saya ikuti, biar saya lebih tahu, gitu kan? Jangan saya udah ngertinya apa tujuannya itu sebenarnya dan apa intinya kurikulum merdeka itu. Ya, ini pemahaman kompetensi yang Bapak Ibu harus miliki. Jadi pedagogi, jadi apa yang pedagogi, kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kita ini sebagai pendidik itu harus mempunyai kemampuan mengelola pembelajaran. Ya, kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengelola pembelajaran, makanya banyak Bapak Ibu guru kita dulu kan sudah ngasih tugasnya keluar gitu. Nah, kalau menurut saya, ya Pak, kalau dia keluar berarti dia tidak punya kemampuan dalam mengolah kelasnya. Itu sudah kelihatan. Nggak usah Bapak Ibu tunggu dia ngajar di kelas. Kita tahu berarti dia tidak punya kemampuan di kelas itu. Kalau kita punya kemampuan, waktu kita tidak kurang terus di kelas. Pasti ingin sekali anak ini bagaimana, anak ini bagaimana, anak ini bagaimana, ya kan? Akhirnya waktunya tidak cukup. Dan kita tambah lagi cari waktu yang
lebih baik lagi, lebih banyak lagi gitu. Tapi kalau kita keluar sebentar-bentar keluar, nengok murid dikit keluar, nah itu berarti pedagogi kita juga kurang. Nah ini perlu kita tingkatkan. Kenapa? Ya, semakin banyak kita refleksi dan tahu kekurangan kita, semakin banyak juga kita berbenahi diri, membenahi diri. Kemudian kompetensi kepribadian. Nah, kemampuan melakukan refleksi dan menjalankan tanggung jawab sebagai pendidik dan tenaga pendidikan, ya, sesuatu kode etik profesi dan berpusat pada peserta didik. Nah, kepribadian Bapak Ibu ada, ya, kita ini punya jiwa yang egonya ada, gitu ya. Kalau dibilang ditampakkan suatu kesalahan atau kekurangan kita kadang tidak mau menerima. Nah ini susah. Orang yang seperti ini susah diperbaiki. Ya, apalagi kita sudah tua-tua, karakter ini susah sekali. Kalau masih muda, anak-anak didik kita ini karakternya bisa kita rubah. Tapi kalau orang dewasa susah. Nah, bagaimana cara merubahnya? Biarkan dia sadar sendiri. Nah, sadar sendiri itu bagaimana? Yuk, dengan begini kita mengingatkan bahwa saya butuh refleksi diri. Kalau semakin banyak Bapak Ibu melakukan refleksi diri, semakin bisa Bapak Ibu merefleksi diri sendiri. Insya Allah Bapak Ibu, kompetensi Ibu sebagai kepribadian yang lebih baik akan terus berjalan. Ya, jadi kepribadian. Nah ini tidak bisa kalau orangnya nolak terus. Tidak mau dinasihati, tidak mau diberikan dilihatkan kekurangannya. Ibu ini kurangnya seperti ini. Coba dirubah sedikit. Wah, dia menganggap dirinya selalu benar. Nah, ini susah. Nah, mudah-mudahan dengan diingatkan terus-menerus karakter yang seperti ini bisa berubah. Nah, ini tantangan kita Bapak Ibu guru ya. Apalagi Bapak Ibu kepala sekolah mungkin ada yang seperti itu berulang kali. Wih payang yang saya nasihati dulu ini. Gitu. Nah, coba kita ajak pemahamannya seperti ini bahwa kita memiliki kompetensi kepribadian yang mana kompetensi itu untuk merefleksi kekurangan pada diri kita sendiri ya. Nah, baru kita ke orang lain, terutama kepada peserta didik. Kemudian kompetensi sosial, kemampuan melakukan komunikasi dan interaksi secara efektif dalam berkolaborasi. Nah, masih ada tidak gurunya tidak bisa berkomunikasi dengan baik kepada peserta didik? Mungkin masih ada, masih banyak, ya kan? Karena tidak ada guru dites dulu kan? Kita dites dulu, coba kau praktek ngajar dulu kan? Sekarang tidak ada, ya? Tidak ada lagi. Nah, mungkin di SMP IT mungkin juga ada ya. Nah, di SMP itu diseleksi Bapak Ibu. Memang dipilihnya. Nah, ia pintar tidak berinovasi, kreasi. Kalau saya ingat saya dulu ya Pak, zaman pertama seleksinya pakai rapot ya. Sekarang masih. Jadi gurunya dikasih rapotnya, ada merah, ada kuning gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau dia ini mungkin ada pembinaan lebih lanjut. Nah, sekolah negeri bukan tidak bisa. Selagi kepala sekolahnya mau. Ya sekali pantau siswa kita ya. Motornya kan kepala sekolah. Kepala sekolah pasti tahu bagaimana kepribadian guru-guru yang ada di sekolahnya. Oh ini karakternya seperti apa. Yuk kita ajak berbagi atau berkomunikasi bagaimana cara yang terbaiknya. Nah dengan seperti itu kita bisa melihat apa hambatan yang dihadapi oleh guru-guru kita di sekolah. Nah kemudian kompetensi profesional, kemampuan menguasai materi esensial secara luas dan mendalam, menetapkan tujuan pembelajaran dan pengorganisasian konten pengetahuan. Nah ini udah hebat kalau guru kita sudah memiliki tingkat kompetensi profesional yang bagus. Nah ini perlu ditingkatkan, apalagi kita masih memiliki guru-guru yang senior. Harus selalu diadakan pelatihan, ya, BIMTEK, ya Pak. Ini guna meningkatkan kemampuan profesionalismenya, terutama sekarang itu IT. Karena apa? Guru sekarang tidak hanya menggunakan satu sumber belajar, paling tidak dia 4
memiliki 4 sumber belajar. Salah satunya buku pelajaran, kemudian buku di luar buku pelajaran, kemudian konten, ya bisa video, bisa tayangan-tayangan gitu, bisa film dan sebagainya. Nah itu, jadi tidak hanya berfokus pada satu sumber pembelajaran. Nah ini, kita lanjut Pak. Saya ingat ya, kompetensi kita ada 4. Kemudian ada peta konten dalam memahami pengimplementasian kurikulum merdeka. Sebelumnya saya mau nanya dulu Pak, siapa nih yang bisa menjawab saya? Pak Jamal. Pak Jamal, dalam menerapkan kurikulum merdeka berubah, yang pertama dilakukan Pak Jamal itu apa kepada guru-gurunya? Baik, terima kasih Bu Nana. Jadi untuk kami SMP 37, jadi kami pertama-tama mengumpulkan guru seluruhnya, kita rapat dulu sebelum mulai dari awal Bu. Jadi kita memilih kurikulum ini menggunakan mandiri berubah atau mandiri belajar. Jadi kita kumpulkan dulu guru-guru. Jadi kita tetapkan dulu pengennya apa, mandiri belajar atau mandiri berubah. Jadi dari kawan-kawan setelah kita berembuk, ternyata banyak malam kita mandi sekalian basah Bu. Jadi sekalian basah, kita ambil mandiri berubah sambil belajar. Jadi alhamdulillah kami guru-guru di SMP 37 ini termasuk agak cepat juga Bu. Jadi kita belajar mandiri tadi, kata Ibu tadi kita gunakan platform Merdeka Mengajar. Jadi alhamdulillah sudah hampir tinggal aksi lagi Bu. Jadi sedikit banyak kita belajar terlebih dahulu. Apa itu Merdeka Mengajar. Jadi kebetulan alhamdulillah kita SMP 37 salah satunya ada juga guru penggerak kita Bu. Jadi guru penggerak ini mengajak kawan-kawan kita workshop kecil-kecilan di sekolah. Jadi beliau saling berbagilah informasi terkait dengan kurikulum Merdeka Mengajar. Jadi sambil jalan, alhamdulillah kita saling belajar juga. Terus kegiatan di sekolah-sekolah lain kita ikut serta juga, seperti bergabung dengan SMP 48, ada workshop kebetulan sama-sama mandiri berubah. Jadi kita kerjasama mengundang pemateri juga Bu. Mungkin itu. Terima kasih Pak Jamal ya. Jadi sudah melakukan banyak pelatihan untuk guru-gurunya ya, sudah berbagi. Mungkin Ibu Neti juga mau berbagi Bu. Gimana Bu? Mungkin dukanya gimana gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya langkahnya tidak jauh dari Pak Jamal. Pertama kita adakan rapat dulu, kita menetapkan kita mau merdeka apa. Cuman tantangan saya lebih berat dari mungkin dari rekan-rekan, karena guru saya banyak guru yang kalau obat memasuki gerbang Spider. Walaupun begitu, ya tua tidak berarti tidak bergairah dan tidak mampu. Jadi secara perlahan-lahan diawali dengan kita mengadakan workshop, mengundang Pak Heru waktu itu pengawas pembina selama 1 hari. Kemudian kita sifatnya karena kita umurnya sudah 50-an ke atas, jadi kita setiap bekerja bersama-sama Bu. Seperti mulai start dari buka rapor, kita pakai sarana yang ada, kita ada Chromebook, buka rame-rame. Kemudian PMM juga startnya rame-rame. Alhamdulillah sudah keluar sertifikat 1. Saya juga ikut PMM Bu. Dan kita kalau sampai aksi itu sudah 6 orang, sudah selesai PMM-nya. Sisanya sedang mempersiapkan aksi dalam proses. Jadi saya selalu menekankan ke rekan-rekan, tidak ada yang tidak bisa dalam hidup ini. Karena kalau kita sudah ngomongkan susah, kita sudah capek duluan. Jadi karena guru-guru juga keluar omongannya, yang mudah-mudah aja. Ngapo kamu ngomong seperti itu? Yang tua-tua gengsi lah ngomong seperti itu.
Kita muda kan loh ini, cuma umur tua, semangat muda. Saya rasa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neti, halamannya Pak Peri lagi nih, halamannya Pak Peri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu. Kalau pengalaman kami, ya sebenarnya kami itu kalau mau dilaksanakan seharusnya kami udah tahun kedua. Tetapi di tahun pertama, tahun yang lalu, ya kebetulan ada kawan saya berdiskusi, itu waktu di kurikulum saya. Tahun yang lalu kami sudah berancang-ancang. Tapi setelah kami tanya dengan kawan yang lain, ada ketakutan tahun yang lalu. Ketakutannya begini, setelah melihat SMP 4, banyak SMP 4 itu yang kurang jam katanya, gara-gara kurikulum baru ini, gara-gara kurikulum merdeka. Jadi kita masih berpikir kepada tunjangan profesi guru. Akhirnya sama-sama dengan kawan-kawan sepakat, oke lah, kita belum laksanakan, kita lihat dulu kawan-kawan yang lain. Tetapi pada waktu itu kami sudah mulai mengajak kawan-kawan untuk mulai belajar, melihat apa itu sebenarnya kurikulum merdeka. Jadi mulai, walaupun tidak bertanya, kami ngintip Bu. Jadi kebetulan kalau saya membiasakan dengan kawan-kawan saya itu istilahnya itu mencuri tapi yang punya tidak kehilangan. Masya Allah. Mencuri. Jadi ibarat begini, saya sampaikan dengan kawan-kawan, kalau seumpama ada orang yang punya kemampuan bikin kue, bagaimana membuat adonan kue itu resepnya apa? Kadang-kadang orang tidak mau memberikan. Tapi dengan kita membantu orang membuat kue, jadi kita lihat, kalau kita lihat dengan membantu, bilang saja mana yang perlu saya kerjakan, saya bantu. Maka yang punya resep itu akan bilang, oh siapkan saja gandumnya sekian, gulanya sekian, terus tambah dengan ini sekian. Itu kita rekam dalam pikiran kita masing-masing. Jadi kita dapat ilmu resep kue itu. Yang punya resep kue nggak pernah ngajarkan ke kita. Dan dia tidak membocorkan ilmu itu. Tapi dengan kita membantu dia, maka kita mendapatkannya. Iya, yang punya tidak merasa kehilangan, tapi kita sudah mencuri ilmunya. Itu saya terapkan kalau saya di bengkel kebetulan. Kalau saya memperbaiki mobil atau motor, saya selalu lihat apa yang dia kerjakan. Sehingga besok saya tidak perlu nyuruh dia lagi, saya kerjakan sendiri. Nah demikian juga dengan kurikulum merdeka ini saja kawan-kawan seperti itu. Jadi kalau kita melihat orang, kita tidak perlu bertanya, tapi kita lihat apa yang mereka lakukan. Kita rekam, kalau memang menurut kita itu baik, tidak ada salahnya untuk kita terapkan. Nah kemudian di tahun ini, tahun ajaran ini, setelah kami lihat lagi bahwa sebenarnya tidak ada permasalahan di kekurangan jam dan lain sebagainya, setelah kita lihat penjelasan-penjelasan di YouTube atau di mana-mana bahwa begitu besar manfaat kurikulum mereka itu, maka saya ajak kawan-kawan dan kawan-kawan pun sudah duluan, Pak kita mulai. Jadi langkah pertama yang kami laksanakan sebelum tahun ajaran baru, kami langsung melaksanakan IHT untuk persiapan karena masuk tahun ajaran baru, biar kami tidak kaget lagi apa yang harus kami laksanakan. Jadi di bulan Juni kami sudah melaksanakan IHT yang pertama, minta petunjuk, minta bimbingan apa yang harus kami lakukan dalam rangka pelaksanaan kurikulum merdeka. Alhamdulillah kami dibimbing langsung ke membuat KOSP dan sebagainya, siapkan sehingga pada hari pertama tahun ajaran baru tahun 2023-2024 kami katakanlah walaupun meraba tidak terlalu parah. Dan alhamdulillah semua bergerak bisa lancar, diikuti tahapan-tahapannya. Kami sudah melaksanakan, sudah selesai untuk proyek yang pertama dan minggu ini sudah melaksanakan proyek yang kedua. Itulah pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah berbagi ya. Saya yakin, karena saya yakin ilmunya sudah ada semua. Malah sudah dipraktekkan gitu Ibu. Nah ini kalau saya bercerita kan, alah gitu kan. Ini kan sudah dilakukan Bapak Ibu di sekolah. Nah saya hanya mengingatkan kembali bahwa yang sudah Bapak Ibu lakukan pantas diacungkan jempol. Karena Bapak Ibu mencari sumber-sumber informasi yang benar-benar kompeten untuk kegiatan itu. Jadi tidak seperti Pak Peri dari meraba-raba gitu ya. Terus mendengar informasi yang nggak jelas, Pak bingung ya Pak. Memang awal-awalnya bingung. Pak kami takut lah Bu, takut. Jadi kami ambil mandiri berubah saja gitu kan. Wah kok berubah itu gimana ya? Berubah itu sedikit-sedikit aja mengadopsinya. Lah kalau cek itu cak mana? Jadi yang bisa diikuti gitu kan kira-kiranya gitu. Kalau yang ini tidak bisa ya nggak usah gitu kan. Wah alangkah baiknya berubah semua mulai dari kurikulumnya kita coba. Namanya belajar. Kalau saya bilang gitu. Kalau Bapak Ibu ada kesalahan dalam pelaksanaannya, ada kekurangan, itu wajar. Kalau namanya orang belajar kan, gitu. Tidak langsung bisa semua. Nah, termasuk sekolah penggerak ini juga mereka juga masih bingung awalnya Pak. Nah karena dibimbing langsung, alhamdulillah mereka bisa menemukan jalan-jalan keluarnya. Pertama apa kesulitannya? Motivasi. Ya, saya dengar motivasi guru. Guru merubah mindset guru yang lama itu ke yang baru itu kesulitan. Kepala sekolah juga masih sulit. Bagaimana? Oh, nggak mau ikut, nggak mau tahu gitu kan? Taunya saya ngajarnya seperti ini ya, seperti inilah. Ini saya udah tahun-tahun ngajar seperti ini, anaknya jadi juga gitu kan? Nah, tidak mau berubah gitu. Nah, guru-guru yang seperti ini yang punya motivasinya kurang, kemudian tidak mau berubah, nah ini sulit kali Bu. Ternyata Bapak Ibu punya trik-trik sendiri di sekolah Bapak Ibu. Berarti mengumpulkan gurunya dulu, menyampaikan informasinya, kemudian apalagi sampai berkolaborasi dengan sekolah lain ya Pak. Nah biasanya kan ada sekolah tidak pede gabung-gabung tuh. Nah, dia memanggil narasumber ke sekolah mereka. Nah, itu jalan yang sudah Bapak Ibu buka selaku kepala sekolah. Nah kepala sekolah yang memberikan motivasi, yang memberikan dorongan sebagai penggerak di sekolah ini yang diharapkan sebenarnya Bapak Ibu. Walaupun guru-guru kita hebat-hebat, kalau tidak digerakkan oleh kepala sekolah juga tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Gitu. Akan berjalan dengan sendiri-sendiri gitu Bapak Ibu. Jadi ini sifatnya harus berkolaborasi. Nah apalagi yang Ibu Neti tadi banyak sekali sekolah guru kita yang senior gitu kan, mungkin ya tadi saya sampaikan tidak mau belajar lagi, malas belajarnya kan. Dengan kita bersama-sama tadi buka PMM sama-sama, mengerjakan PMM sama-sama, alhamdulillah mereka mau mengikuti itu. Nah, terima kasih Bapak Ibu informasinya. Nah, saya hanya mengingatkan bahwa di dalam kurikulum Merdeka itu ada hal-hal poin-poin penting yang jangan sampai kita lewati. Yang pertama itu langkah pertama memahami, lihat Bapak Ibu, memahami garis besarnya dulu. Apa saja yang ada di dalam kurikulum Merdeka itu, ya. Nanti kita jelaskan. Kemudian yang kedua memahami pembelajaran dan asesmen. Setiap proses pembelajaran itu ada asesmen. Kalau dulu ada penilaian namanya kan, proses dan penilaian. Tak mungkin kita melakukan kegiatan tanpa ada penilaian atau asesmen sekarang istilahnya. Kemudian yang ketiga memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dan kurikulum Merdeka. Nah, yang sekolah kita dulu, ya, cakupan untuk satuan pendidikan di sekolah kita. Baru yang keempat memahami pengembangan proyek penguatan profil Pancasila. Nah kalau kita tidak paham ini satu-satu Bapak Ibu ya, seperti yang Pak Peri sampaikan tadi, bingung. Aduh, ya memang betul Pak, saya juga heran dulu Pak. SMP 4 ya Bu Neti masih di situ waktu itu ya, masih di SMP 4 waktu penggerak pertama. Udah keluar ya. Itu gurunya banyak pindah, banyak cari jam keluar ya Pak ya. Karena kurang itu, karena saya juga kurang karena masih baru, ilmu pengetahuan kita juga kurang gitu Bapak Ibu, pemahaman kita kurang. Lah kok begitu, ternyata
dampaknya bahayakan ini kan Pak, agak berbahaya ini kalau guru sertifikasi tidak dapat jam kan, kasihan gitu Pak ya. Jadi ya betul tindakan Pak Ferry nanti dulu lah, kita lihat dulu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kurikulum itu. Jangan langsung nak berubah tadi gitu kan, ikut akhirnya itu salah juga langkah. Memang ya betul Pak, yang pemahaman di awal itu banyak sekali miskonsepsi gitu, banyak kesalahan gitu makanya perbaikan. Memang kurikulum merdeka ini Pak, dia langsung laksanakan gitu. Jadi dia melihat nanti berjalan waktu dia akan membenahi sendiri gitu. Nah kalau di K13 dulu sebelum dilakukan kan, nah sebelum dilakukan dia menemui kendala-kendala apa itu belum bisa dilakukan di semua sekolah. Nah sekarang nampaknya harus dilakukan secepatnya. Mungkin ini adalah faktor pertamanya dulu Pak, kita terlambatnya dalam membenahi pendidikan ini karena COVID kita udah mulai ketinggalan ya kan, ilmu pembelajaran anak-anak sekolah juga kurang gitu kan. Jadi banyak sekali ketinggalan kita di dalam pendidikan. Mungkin itu perlu sesegera mungkin dilaksanakan. Makanya kita dilaksanakan, kemudian disiapkan oleh pemerintah, itu ada PMM-nya. Silakan Bapak Ibu belajar sendiri, jangan berharap Bapak Ibu dipanggil untuk pelatihan dan sebagainya. Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri menggunakan PMM itu. Nah kita punya akun sendiri-sendiri Bapak Ibu. Nah dengar ceritanya akun yang diberikan itu Pak biayanya besar, bisa 250 sampai 300 ribu per orang satu akun. Pemerintah membeli akun itu untuk kita gunakan. Sayang sekali kalau ini tidak digunakan, tidak dimanfaatkan Bapak Ibu. Jadi gunakan itu, pelajari ya. Kalau Ibu Neti tadi buka, saya juga belajar. Bu Neti kepala sekolah, apalagi kepala sekolah saya juga begitu Bu. Biar ilmu kita banyak. Tidak salah yang kita sampaikan, tidak salah yang kita teramah dari kurikulum merdeka itu. Jadi sama-sama belajar. Nah ini 4 poin yang harus kita pahami dalam kurikulum merdeka. Lanjut. Nanti saya panjang cerita Pak, saya cuma dikasih waktu 30 menit tadi Pak Joko. 4 menit lagi. Wah, 4 menit lagi Pak sudah berarti Pak. Berarti saya akan selesai gitu ya. Nah, ini apa garis besarnya Pak ya? Nanti silakan ambil nanti materi yang berikutnya nanti akan lebih baik lagi. Memahami garis besar kurikulum merdeka, regulasinya, permen-permennya dan sebagainya. Harus kita paham dulu. Jadi ini dasar kita melaksanakannya gitu kan. Tidak asal-asal kita buat, tidak asal-asal kita lakukan, tapi ada pedomannya. Itu yang pertama. Yang kedua, lanjut Pak Joko. Nah, ya cepat. Memahami pembelajaran dan asesmen. Nah, pelajari dulu asesmennya bagaimana, pembelajarannya bagaimana, ada yang diferensiasi ya Pak. Sudah dilakukan di sekolah Bapak Ibu pembelajaran yang diferensiasi. Dulu juga pemahamannya banyak yang salah juga kan. Nah di kotak-kotak, di kelas-kelas kan, ternyata tidak. Alangkah malunya murid kita di kotak-kotak kan Pak ya. Jadi ini untuk apa? Kita mengkelaskan pemahaman latar belakang siswa. Ini ada asesmen diagnosis itu. Jadi latar belakangnya dia tidak mampu, kita kelompokkan dengan ini. Kita tahu, walaupun dia bergabung dengan kelompok yang sudah bagus, tapi kita tahu kan, nah, anak ini kurang mampu. Jadi jangan dipaksakan gitu. Tuh. Kemudian pembelajaran sesuai dengan tahapan peserta didik. Perencanaannya, pengelolaannya. Lanjut Pak, sampai menit Pak. Memahami pengembangan yang ketiga, memahami pengembangan kurikulum operasional satuan, nah KOSP pada satuan pendidikan Bapak Ibu. Sudah dibuat semua, Pak Jamal sudah ya, Pak Ferry sudah, Pak Buneti sudah. Nah ini urat nadinya gitu. Ragu-ragu gitu dalam perjalanan melaksanakan ini harus ada ini. Harus ada KOSP di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Sesuaikan, boleh di-download, boleh di-copy, tapi sesuaikan dengan keadaan di sekolah kita masing-masing. Lanjut Pak. Nah, yang keempat, belum. Nah, memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah ini juga masih banyak kesalahan. Bukan produk yang diharapkan, tapi prosesnya yang diharapkan Bapak Ibu. Jangan salah Bapak Ibu, nanti pas panen hasil yang dipamerkan adalah produknya beli lagi di pasar misalnya kan tidak sesuai dengan hakikat pendidikannya. Itu proses yang harus
dilakukan oleh siswa itu dalam mencapai hasil yang dia peroleh. Misalnya dari buat sampah, dia tahu prosesnya membuat sampah menjadi organik, kemudian membuat makanan, produk makanan sampai ke hasilnya gitu. Jadi prosesnya tidak hanya produk, tapi bisa karakter, berubah karakternya itu juga profil aja. Silakan ada ketakwaan ketuhanan seperti SMPT misalnya dia hafiz Quran, juz 30 misalnya, atau 3 juz 4 juz, itu kan juga adalah hasil dari P5 tadi. Nah, sekarang tugas kepala sekolah apa? Di dalam 4 ini harus memfasilitasi itu proyek P5. Nah, kepala sekolah tahu nanti berebut dengan guru-gurunya P5-nya apa. Nah, harus disiapkan dan disesuaikan dengan anggaran sekolah. Nggak usah muluk-muluk, gitu, sesuai dengan kemampuan sekolah. Lanjut, Pak. Nah, perbedaan K13 dan IKM. Bedanya, ini saya yakin udah paham semua. Kalau di K13 ada promes, kalau di sini ada program semester, gitu ya. Nah, beda kalimatnya. Silabus, kalau pada IKM itu ATP, alur tujuan pembelajaran. Kemudian KI, kalau dulu kompetensi inti, nah sekarang capaian pembelajaran CP. Nah, RPP, modul ajar. Tadi ya tujuan pembelajaran, dan KKM ini KKCP. Nah, kalau kita yang tua-tua ini sulit ingat karena Bapak Ibu ya, sulit. ATP banyak, ini panjang nih, udahlah silabus KI nggak apa-apa gitu. Yang penting tahu maknanya, gitu aja, gitu ya, jangan salah. Nah, ini modul ajar, yang penting dia tahu capaian pembelajaran modul ajar yang dia berikan di kelasnya. Nah, itu paling tidak itu. Kalau yang lain-lainnya bisa dilihat sendiri. Tuh. Lanjut, Pak. Nah, ini ada asesmen dikit. Masih ada waktu, Pak. Tapi nanti ada materi ini ya, Pak ya. Asesmennya ada ya. Ya, ini saya masukkan asesmen karena apa itu asesmen penting sekali. Jangan sampai kita lupa bahwa setiap kegiatan pembelajaran itu ada asesmen. Apa artinya asesmen itu? Berasal dari bahasa Inggris. Assessment, gitu ya, yang artinya penilaian. Nah, kalau dalam dunia pendidikan nggak kelihatan ya Pak. Pendidikan asesmen adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data, analisis data, hingga menginterpretasi data yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kinerja siswa selama proses pembelajaran. Nah, bisa selama, bisa setelah, bisa sebelum asesmen itu ya, selama proses pembelajaran. Itu asesmennya. Nah, kalau di awal namanya asesmen awal atau sekarang disebut asesmen diagnostik. Nah, kalau dulu kita sering kan kalau masuk kelas itu galak nanya, "Nah, tolong isi biodata kamu," gitu kan. Isi biodatanya, nama orang tua, pekerjaan orang tua, tinggal dengan siapa. Nah, itu secara tidak langsung sebenarnya asesmen diagnosis, ya kan? Bahwa kita tahu latar belakang siswa kita, dia tinggal dengan siapa, orang tuanya pekerjaannya apa, gitu. Nah, lingkungannya bagaimana, hobinya apa, gitu. Ini kan salah satunya bisa kita ambil sebagai asesmen awal kita. Bisa juga dengan melihat asal usul sekolahnya. Kalau kita sekolah menengah, dari SD mana? Nah, belajar di SD mana? Ya, sarana prasarana di SD-nya bagaimana? Guru-gurunya bagaimana? Gitu ya. Kemampuan guru, kemampuan siswa itu juga menjadi latar belakang anak-anak kita yang kelas awal itu, Pak ya. Tahu gitu. Kalau Pak Jamal mungkin kalau situlah muridnya di depan sekolahnya itu tahu. Nah, berarti anak ini bagaimana, yang ngajarnya bagaimana gitu kan, kondusif apa tidak dia belajar. Nah, jadi ini tantangan gitu. Jadi bagaimana cara kita memperlakukan dia di sekolah kita nanti. Nah, itu. Kemudian, ini diagnostis. Berawal dari peserta didik yang latar belakang yang berbeda, di kematangan dan kemampuan yang berbeda, maka asesmen diagnostik dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasikan kompetensinya. Pasti berbeda ya kan?
dengan latar belakang yang berbeda, kompetensinya yang berbeda, kekuatannya juga berbeda, kemudian ada kelemahan-kelemahannya yang kita ketahui dari asesmen yang masuk tadi. Oh, dia sekolahnya jauh, tinggal dengan siapa, itu kelemahannya. Itu. Lanjut Pak. Nah, manfaatnya apa? Di dalam pembelajaran itu bisa pengaturan kelompok belajar dengan tahu latar belakang tadi. Oh, ini kelompoknya mana, gitu kan? Kemudian pembagian peran dalam kelompok, kita tahu siswa ini yang sudah matang, ini yang belum, gitu ya. Walaupun dalam kelompok dia secara bersama-sama, tapi kita tahu latar belakangnya. Kemudian perbanyak bahan-bahan yang visual dan sebagainya. Ini gurunya harus kreatif dan inovatif menggunakan alat-alat pembelajaran yang multimodal gitu ya. Tidak hanya satu sumber. Dengan siswa yang seperti ini, dia tidak bisa membaca, tapi dia bisa mengetahui membaca gambar misalnya. Berarti pakai gambar. Atau dia hanya bisa melihat, menceritakan informasi dalam bentuk visual misalnya kan. Kita arahkan ke situ. Nah, itu gunanya. Kemudian bimbingan bagi yang belum tercapai. Kalau dia belum tercapai, berarti kita harus belajar bimbingan. Nah, ini lanjut Pak. Bagaimana menyusunnya? Nah, mulai dari menganalisis raport murid tahun sebelumnya. Seperti tadi raportnya dilihat SD-nya itu berapa gitu ya. Salah satunya tadi juga bisa dengan biodata, ya kan? Itu. Kemudian mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan, menyusun instrumen asesmen, mengukur kompetensi peserta didik. Dengan kita tahu latar belakangnya, asesmennya juga berbeda. Kemudian menggali informasi tentang seperti latar belakang keluarga, motivasi, minat serta ketersediaan sarana prasarana belajarnya. Melaksanakan asesmen dan mengolah hasil. Menggunakan data hasil asesmen untuk merencanakan pembelajaran yang lebih bermakna dan tepat sasaran. Jadi tidak asal itu lakukan, tapi berdasarkan asesmen yang ada di sekolah kita. Nah, inilah gunanya asesmen diagnostik tadi, Bapak Ibu. Nah, sampai di sini kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu. Atau ada pengalaman yang mau berbagi pengalaman? Belum ada? Ya, kita lanjut. Waktunya masih ada Pak? Habis. Nah, habis ya. Ya memang harusnya ini satu hari nih Pak. Kemudian jenis asesmen ada seperti Bapak Ibu sudah lakukan. Saya yakin ada formatif, ada sumatif. Ada sebagai as di situ sebagai, kemudian for dan of. Nah pada asesmen di kurikulum Merdeka kita banyak di for, untuk dan of terhadapnya, ya tidak sebagai, tapi banyak di dalam proses dan hasilnya. Mungkin itu saja dulu dari saya. Mungkin nanti kalau ada tempat diskusi kita diskusi lagi, bisa di luar atau di dalam ini ya, karena waktunya terbatas dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.